Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian pada hari ini, khususnya anak-anak siswa kelas 10 TKRO 1 dan kelas 10 TKRO 2 SMK Negeri 1 Semarang. Semoga senantiasa kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada kali ini berjumpa lagi pada pembelajaran fisika. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan masuk ke pembahasan momentum, impuls, dan tumbukan. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam pembahasan kali ini? Yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini adalah momentum dan tumbukan. Momentum sendiri kita akan membahas momentum linier, kemudian impuls, dan hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan sendiri kita akan membahas tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Langsung saja, Ibu mau bertanya, apa itu momentum? Berdasarkan kata-katanya ya, momen adalah kejadian atau peristiwa. Nah, jadi momentum adalah tingkat kesulitan benda untuk menghentikan gerak suatu benda. Tingkat kesulitan benda untuk menghentikan suatu benda. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena pada intinya suatu benda itu selalu bergerak. Jadi pada saat benda itu berhenti, maka momentumnya adalah 0. Berbicara tentang momentum, kita berbicara tentang P. Apa itu P? P adalah M kali V, di mana P sebanding dengan M, P sebanding dengan V. Apa itu M? M adalah massa dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Selanjutnya, berbicara tentang momentum, kita akan berbicara juga tentang impuls. Nah, impuls sendiri berkaitan dengan hukum 2 Newton. Maaf ya, kali ini tertutup dengan video Ibu. Kita geser dulu. Apa bunyi hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton untuk momentum yaitu laju perubahan momentum sebuah benda sebanding dengan besarnya gaya yang bekerja dan berlangsung dalam arah gaya tersebut. Dari hukum 2 Newton ini disimpulkan impuls adalah hasil kali antara gaya yang bekerja dengan selang waktu saat gaya tersebut bekerja pada benda. Perumusannya yang berwarna biru, di mana I, impuls, adalah F kali delta T. Atau lebih mudahnya lagi, impuls adalah perubahan momentum, di mana keterangannya M adalah massa, satuannya kilogram, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, T adalah waktu, satuannya sekon, F adalah gaya, satuannya newton, dan I, impuls, adalah satuannya adalah newton sekon. Kemudian berikut adalah penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada saring tinju, yang kedua ada palu atau pemukul, yang ketiga matras, yang keempat ada helm. Mengapa benda-benda tersebut merupakan penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Nah, penjelasannya seperti ini. Pada sarung tinju dibuat empuk atau keras? Dibuat empuk ya. Itu karena apa? Agar waktu kontak pada sarung tinju tersebut menjadi lama, sehingga menimbulkan gaya impuls yang lebih kecil, sehingga rasa sakit yang ditimbulkan kontak tersebut menjadi sedikit, seperti itu. Nah, sedangkan pada palu atau pemukul palu terbuat dari apa sih? Dari besi ya. Karena apa? Karena besi keras. Nah, dengan sifat besi yang keras tersebut mengakibatkan kontak dengan objeknya itu menjadi lebih cepat, sehingga menimbulkan gaya impuls yang lebih besar, kemudian mengakibatkan paku tertanam lebih dalam. Biasanya yang dipukul kan paku ya kalau pakai palu, seperti itu. Nah, matras juga kurang lebih seperti sarung tinju, dibuat empuk agar gaya impulsnya itu lebih kecil, seperti itu.
Selanjutnya kita akan membahas hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berkaitan dengan hukum 3 Newton, yaitu tentang aksi reaksi. Bahwa gaya yang bekerja pada dua buah benda adalah sama besar dan berlawanan arah. Pada intinya, hukum kekekalan momentum itu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Terdapat simbol aksen pada perumusan terakhir itu ya. Terdapat simbol aksen dan tidak ada aksennya, di mana yang terdapat simbol aksen itu kecepatan setelah tumbukan, dan yang tidak ada aksennya itu adalah sebelum. Selanjutnya kita akan membahas tumbukan. Peristiwa tumbukan akan terjadi jika sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam atau bergerak. Misalnya, tumbukan antara koin-koin karambol, tumbukan antara bola dengan lantai, tumbukan antara motor dengan sepeda, dan sebagainya ya. Jenis-jenis tumbukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga tumbukan tak lenting sama sekali. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. E adalah koefisien restitusi. Nilai E, koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna adalah 1. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian. Sesudah tumbukan terjadi, ada sebagian energi yang hilang, itu tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Nilai E atau koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Selanjutnya, tumbukan tak lenting sama sekali. Apa itu tumbukan tak lenting sama sekali? Tumbukan tak lenting sama sekali terjadi jika setelah tumbukan kedua benda bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Maka, koefisien restitusi atau E adalah 0. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, tetapi berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, berikut adalah aplikasi hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ada prinsip peluncuran roket. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Yang kedua, ada senapan atau meriam. Momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang lepas dari senapan. Yang ketiga, ada orang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Bisa dibayangkan? Yang keempat, ayunan balistik. Untuk menghitung kecepatan peluru yang melesat dari sebuah senapan dan menumbuk balok yang tergantung pada seutas tali atau bandul. A. Peluru bersarang pada bandul, dan B. Peluru menembus bandul. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke arah barat, kemudian dikenai gaya yang menyebabkan kecepatannya berubah menjadi 7 meter per sekon searah dengan kecepatan mula-mula, yaitu ke arah barat. Berapa besar dan arah gaya yang bekerja pada benda jika diketahui selang waktunya adalah 0,2 sekon. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Pada soal diketahui yang pertama terdapat M massa yaitu sebesar 5 kg. Kemudian kecepatan sebelum diberi gaya di sini kita tuliskan V1 yaitu sebesar 3 meter per sekon. Kemudian kecepatan setelah diberikan gaya yaitu sebesar 7 meter per sekon. Dengan selang waktu delta T adalah 0,2 sekon.
Kemudian, apa yang ditanya pada soal tersebut? Yang ditanya adalah besar gaya F dan arahnya. Berapa besar gaya dan arahnya? Kemudian kita jawab. Masih ingat dengan perumusan impuls yang berkaitan dengan hukum 2 Newton, yaitu di mana I impuls sama dengan F kali delta T, sama dengan massa kali V2 dan dikurangi V1. Tadi sudah diketahui massa yaitu 5 kg dan V2 setelah diberikan gaya yaitu 7 meter per sekon dikurangi 3 meter per sekon. Hasilnya adalah 20 kg meter per sekon ke arah barat. Jadi nilai impulsnya adalah 20 kg meter per sekon ke arah barat. Nah, yang ditanya adalah besarnya F. Maka dengan perumusan I sama dengan F kali delta T, jika ditanya F, maka F sama dengan impuls per selang waktu. Impulsnya 20 dan selang waktu delta T adalah 0,2 sehingga hasilnya adalah 10 Newton ke arah barat. Cukup mudah ya. Terima kasih untuk pembelajaran fisika pada kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.